Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Siapkan alat tulis dan perhatikan baik-baik materi yang disampaikan. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Jawaban atas kalimat tanya dapat berbentuk jawaban pendek atau panjang. Macam-macam kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa. Merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Jawaban untuk kata tanya apa adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kata tanya? Contoh seperti itu ya. Yang kedua yaitu siapa. Merupakan kata tanya yang bersih untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contohnya, siapakah presiden pertama Indonesia? Yang ketiga yaitu kapan. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya kapan dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Contohnya adalah kapan Indonesia merdeka? Contoh lagi, kapan diperingati Hari Pahlawan? Oke, yang keempat adalah di mana, kemana, dari mana. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah didatangi. Jawaban atas kata tanya tersebut adalah hal-hal yang ditanyakan oleh katanya tersebut. Contoh, di mana rumahmu? Kemana kamu pergi malam itu? Dari mana ibumu tadi? Yang kelima yaitu mengapa. Merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya mengapa adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawaban diawali dengan kata karena atau sebab. Contoh, mengapa piring itu bisa pecah? Mengapa seekor kelinci bisa melompat? Oke, yang keenam adalah bagaimana. Merupakan kata tanya berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contohnya adalah bagaimana proses terjadinya hujan? Bagaimana cara memasak nasi yang baik? Oke, kata tanya yang ketujuh yaitu berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban atas kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Contohnya, berapa harga beras ini? Berapa jumlah kakimu? Oke, anak-anak hebat,
Itu tadi adalah berbagai macam kata-kata tanya dan beberapa contohnya. Sekarang ciri umum kalimat tanya. Suatu kalimat tanya biasanya selalu diawali dengan kata tanya. Contohnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, seperti itu. Yang kedua, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, biasanya menggunakan akhiran kah. Contohnya, siapakah, di manakah, apakah. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk muatan IPA, kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Tujuan adaptasi pada tumbuhan antara lain mempertahankan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan, dan melindungi diri dari musuh. Jenis adaptasi tumbuhan yang pertama, adaptasi terhadap lingkungannya. Ini terbagi beberapa macam ya. Yang pertama, xerofit, yaitu tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Contohnya yaitu pada tumbuhan katkus, kurma, lidah buaya, adenium, sansevieria, dan pohon buah naga. Yang kedua yaitu hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau hidup di air. Contohnya ada terate, enceng gondok, itu ya. Kalian tentu sudah tahu ya. Oke. Yang tergolong dalam higrofit yaitu tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang lembab, biasanya hidup di hutan. Contohnya yaitu tumbuhan paku, dedalu atau gandarusa, dan lumut. Selanjutnya ada halofit, yaitu tumbuhan yang tahan hidup di tempat yang asin seperti pantai atau laut. Tahan hidup terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah pohon bakau atau mangrove. Selanjutnya yaitu ada mesofit, yaitu tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, ini pasti anak-anak di sekitar rumahnya juga ada ya. Ada pohon mangga, rambutan, rerumputan, pohon pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Itu tadi jenis adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan ya. Jenis adaptasi yang kedua yaitu adaptasi untuk melindungi dirinya. Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi dirinya dari bahaya. Tumbuhan memiliki alat untuk membela diri dari hewan pemangsanya. Cara tumbuhan untuk melindungi dirinya dari musuh itu antara lain ya, ini contohnya pada tumbuhan kaktus memiliki duri yang tajam untuk melindungi dari musuh. Kalau bambu mempunyai bulu-bulu yang menimbulkan gatal untuk melindungi dari musuh atau pengganggu. Dan lagi contohnya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi, beberapa adaptasi tumbuhan, dan ini adalah nama-nama tumbuhannya. Seperti kaktus, ada pohon paku, ada pohon mangga. Ini pohon mangga tadi yang mesofit ya, yang ada di sekitar kita. Ini pohon bakau yang hidupnya di daerah pantai atau laut. Ini yang terate biasanya hidup di air. Kalau kaktus biasanya tahan terhadap panas. Ini hidupnya di bisa panas, bisa kering, begitu ya. Ini pohon cemara juga tahan terhadap panas, kering. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan yang Ibu Guru berikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan nanti mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru kirimkan, yaitu mengerjakan soal di Google Form. Kerjakan dengan teliti, baca dulu soalnya dengan baik. Semoga mendapatkan hasil yang
memuaskan. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.